Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, jumpa kembali di Sam Resin Art, channel yang membahas seputar masalah resin. Oke, buat kalian yang belum subscribe, silakan kalian subscribe channel ini ya kan, untuk mendapatkan update atau informasi terbaru seputar resin. Oke, jadi sebetulnya saya ingin cerita aja ya. Kemarin tuh ada seseorang yang hubungi saya ya kan, ya termasuk inilah apa, penonton setia dari Sam Resin Art. Kemarin dia itu ngecor kayu, dia ingin membuat meja gitu ya, dia udah ngecor, tapi hasilnya itu kurang maksimalnya itu di ini apa, jadi setelah jadi itu beberapa hari, kurang lebih 1 minggu gitu ya, awalnya sih nggak ada masalah, udah bagus. Kurang lebih 1 minggu itu kok ternyata baru muncul ini apa, antara kayu dengan resinnya itu muncul kerak silver lur. Jadi kerak silver itu menandakan ya, itu pertanda kalau antara kayu sama resinnya itu nggak melekat sempurna gitu loh. Dan itu lama kelamaan kalau dibiarkan itu nanti akibatnya bisa lepas itu antara resin sama kayunya itu. Nah kalau sudah seperti itu kan ini ya apa, akibatnya fatal ya, kesalahannya gitu loh. Samping itu juga nanti kasihan sama yang beli ya kan, udah pertamanya bagus awalnya, ternyata baru apa dipakai berapa bulan atau berapa tahun ke depan gitu, resinnya ternyata copot sama kayunya ya. Kita semua sih nggak pengen kejadian seperti itu terjadi pada kita dan pembeli kita gitu loh. Oke, lalu saya tanya, saya juga bingung awalnya ini, kenapa ya kok bisa gitu ya, padahal dari beberapa video itu dia apa udah melihat video saya ya, dia udah praktekkan itu dengan baik dan benar, katanya seperti itu, sesuai dengan apa yang saya lakukan juga gitu. Lalu saya bingung juga akhirnya, ini kenapa kira-kira, sampai akhirnya saya tanya gini, oh itu kemarin, mohon maaf mas, itu kemarin itu kayunya sudah dalam kondisi kering atau masih basah gitu. Dan dia jawab katanya, wah saya nggak begitu perhatikan mas, karena saya itu apa belinya di tukang kayu ya kan, di orang jual kayu gitu, langsung dia bawa pulang langsung dicor gitu loh. Wah ini jangan-jangan, kayaknya kemungkinan kalau kejadiannya seperti itu, kemungkinan besar itu kayunya masih dalam keadaan basah. Biasanya seperti itu. Dari pengalaman saya juga yang sebelumnya ya kan, sering gagal juga saya ngecor itu. Jangan dikira saya itu langsung bisa seperti ini gitu, enggak. Awalnya dulu memang juga udah gulung-gulung, udah sering gagal gitu loh. Makanya itu pengalaman itu adalah guru paling berharga gitu. Jadi ini apa, kalau kita mau kombinasikan resin dengan kayu, mau ngecor ya, katakanlah kita mau ngecor kayu dengan resin, itu syarat yang paling utama jangan sampai lupa lur. Jadi pertama kali itu harus kayunya itu harus dalam keadaan yang benar-benar kering gitu loh. Gimana caranya untuk mengetahui kayu itu sudah kering atau belum? Nah ini gampang lur, saya biasanya pakai alat ini. Nah, alat ini namanya moisture meter. Nah, kegunaan dari alat ini adalah memang untuk mengetahui berapa persen angka ya dari kayu itu, kelembapan maksudnya, kadar air atau kelembapan dari kayu yang mau kita ukur itu tadi. Jadi dengan alat ini saya merasa sangat terbantu sekali ya, karena saya bisa menyimpulkan atau bisa tahu nantinya kayu tersebut sudah kering atau masih basah. Dan untuk ini apa, untuk idealnya, angka ideal dari kayu yang akan kita tes itu nggak lebih dari 10% lur. Jadi kalau kadar kayunya itu masih lebih dari 10%, itu boleh dikatakan kayu itu masih belum siap proses, atau kayunya itu masih basah gitu. Nah, kalau kayunya masih basah itu resikonya nanti ya akan besar gitu loh.
misalkan nggak timbul sekarang ya tapi nanti itu pasti akan muncul masalah gitu. Nah, kalau di bawah 10% berarti kayu itu sudah boleh dikatakan kering atau sudah siap untuk diproses pakai resin gitu. Biasanya saya seperti itu. Oke, biar nggak penasaran ya, saya kasih tahu juga ini caranya untuk menggunakan alat ini. Oh ya, buat kalian yang misalnya ingin tahu ini beli di mana ya kan. Saya itu ini sebetulnya banyak temukan di pasaran ya kan. Saya belinya dulu lewat online ya, di marketplace. Di Tokopedia juga ada, di Bukalapak ada, di Shopee ada. Itu banyak yang jual ini. Kalian tinggal cari aja. Banyak model juga, harganya bervariasi ya. Kalau yang ini dulu saya belinya sekitar 300.000 sekian gitu. Ya, kalau itu nanti terserah kalian ya, cari sendiri yang mau di harga berapa gitu. Oke. Jadi langsung aja ya saya kasih tahu cara penggunaan dari alat ini. Jadi ini kita lepas dulu ya kan. Sini ada jarumnya. Ini ada 2 jarum ini nanti langsung kita tancapkan ke kayunya lur. Oke. Nah, ini saya kebetulan sudah punya bahan yang mau kita tes. Ini saya kemarin punya kayu jati ya. Kayu ini sudah lama saya beli dan saya simpan di ruangan tertutup gitu ya, nggak sampai kehujanan, jadi aman ini kalau menurut saya ini udah kering gitu. Oke, langsung aja ya, caranya seperti ini loh. Kita hidupkan dulu, ini ada tombol on off nya ya, kita hidupkan. Oke, lalu kita langsung colok aja ini di bagian kayunya, bagian mana yang kita inginkan. Misalkan di sini. Oke, nah bisa kelihatan ya. Nah, itu angkanya 8,2% ya kan, bagian sini. Oh, ini berarti ini udah kering gitu. Jadi kalau kita mau ngukur itu nggak hanya di satu bagian aja lur. Jadi ini misalkan kita mau ngecek lagi, kita pastikan sini berapa ini. Nah, ini sama juga ternyata 8% kadar airnya. Wah, ini 7,5 ini mana ya kan. Terus di bagian sini kita coba. Nah, ini 8,8% ya kan, kelihatan ya lur ya. Oke, jadi dari hasil tes ini tadi, kayu ini tadi masih angkanya itu di bawah 10%. Jadi ini aman untuk dilanjutkan ke proses pengecoran ya, kalau kita mau ngecor ini, ngecor pakai resin bukan pakai semen ya. Oke, terus ini ada satu lagi contoh kayu yang masih dalam keadaan basah lur. Jadi ini kayu ini memang saya taruh di luar ya kan, kemarin tuh kehujanan, sini kemarin ada hujan. Nah, coba ini kita tes. Ini kita tes. Nah, berapa? Kalian bisa lihat ya. 13,1%. Nah, 13%. Nah, ini masih di atas 10% ya kan. Kita cek lagi coba di bagian lainnya, misalkan di samping sini, pinggir sini. Sama juga itu 13% ya kan. Berarti kayu ini masih kondisinya masih basah, dan kalau seperti ini di atas 10% seperti ini, saya nggak berani untuk meneruskan ke proses di resin. Itu saya nggak berani lur. Oke, jadi seperti itu ya lur ya. Perlu diingat-ingat. Jadi gini kita itu kadang udah belajar banyak masalah nyampur katalis sama resin ya kan. Udah belajar banyak nyampur resin sama hardener kalau kita pakai epoksi. Udah banyak kita belajar masalah amplas sampai poles sampai finishingnya yang bagus seperti apa. Tapi ada satu hal yang kadang kita itu kelewatan di awal ya kan, masalah ini tadi, masalah kekeringan kayu. Jadi kekeringan bahan kayu yang akan kita proses tadi. Nah, kalau itu nanti terlewatkan ya udah, semuanya bagus tapi ternyata kayunya masih belum siap diproses, ya nanti hasil akhirnya nanti akan kurang maksimal lur. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tadi bisa bermanfaat buat kalian semua ya kan. Saya di sini juga masih
ini ya, bukan berarti saya menggurui, saya masih belajar terus juga, ya kan. Jadi jangan sampai pengalaman-pengalaman kegagalan saya itu, kalau bisa kalian itu jangan sampai merasakan juga gitu loh. Makanya itu saya share atau bagi ilmu ini, bagi pengalaman ya lebih tepatnya ini kepada kalian semua di sini. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.